ada masalah ya di balik kode ini. Kan dokternya itu kita lihat di pasien di TikTok. Nah, di sini apa yang aneh kok ini ya. Kita update dulu aja, teman. Saya update ya. Gak usah pakai move provider. Salah kode. Salah. Kodenya salah, teman-teman. Kita update dulu. Jadi create. Jadi kayak gini ya. Terus kita jadi log provider. Nah, seperti itu. Kita save. Nah, ini ketika buka halaman ini ya, dia seharusnya juga memasukkan nilai ya ke stat dokter. Artinya dokter yang terpilih, teman-teman ya. Itu kita masukin ke situ nilainya. Nah, nilai yang ada di sini itu kita masukkan di sini ya. Nah, pertanyaannya caranya gimana? Caranya gimana tuh? Caranya idealnya sih di init stat, teman-teman ya. Di sini nih. Ketika init stat, sini setelah panggil init stat, kita panggil juga method untuk set dokter, teman-teman. Nah, kita bikin method namanya set dokter. Oke, nanti kalau method ini dipanggil atau bikin event lah. Bikin event, teman-teman. Bikin event namanya pasien dokter detail set dokter. Dia akan menerima dokter ini. Karena pasien. Nah, gini, teman-teman. Oh, gini sih. Dokter aja. Dokter. Wajib diisi. This. Nah, kayak gini ya. Wajib diisi. Oke. Nanti ketika event dipanggil, apa yang terjadi di sini? Jadi di sini ini nggak perlu ya bikin set dokternya. Saya lupa, kita kita nggak pakai qubit. Di sini kita pakainya blok ya. Nah, di sini kita update tuh set dokternya ya, sama dengan event titik. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi cara untuk ngeset nilai set dokternya nanti kita tinggal panggil event ini ya. Yuk, blok, panggil event ini dokter. Itu titik item ya. Itu titik item ya, sama save. Nah, gitu ya. Nanti ketika membuka halaman dokter detail ya, ini kita atur nih set dokternya. Sebenarnya bisa langsung juga sih. Ini kalau langsung. Kalau langsung berarti blok stat dokter ya sama dengan stat item. Nah, ini juga bisa juga, teman-teman. Ya, tapi saya agak menghindari sih mengubah stat secara langsung kayak gini ya. Supaya nanti ketika kita baca blognya nggak bingung sih, teman. Ya, dan itu juga memudahkan kita nanti untuk testing ya. Jadi sebaiknya dibikin di sini aja ya. Ini kita rename namanya jam ini. Set. Nah, salah. Belum set dokter event. Nggak mau nih, nggak mau di rename. Nggak mau di rename. Saya rename paksa aja. Diganti jadi set dokter event. Hot restart dulu. Oke. Masih ngambil data dokter, kita buat janji. Kita pilih, kita pilih. Nah, ini udah masuk ke order detail, teman-teman. Karena stat dokternya itu nggak nol ya. Sudah ada isinya. Gitu. Nah, ini kita ngisi data pasiennya.
Dan ini sudah ada validasinya. Jadi harus kita isi teman-teman nantinya. Isi misalnya Denny, ya. Birth date-nya misalnya kita bikin mail di sini. Artinya silakan. Oke, continue. Baru kita masuk ke sini ya. Nah ini murah nih, cuma 15.000. Oke, kita klik next, payment ya. Lalu kita pilih ya mana ya, BCA ya. Habis itu ya kita bayar ya. Kita bayar nanti kita back ke merchant. Nah ini fallback URL-nya belum saya setting teman-teman. Jadi dia masih masuk ke example.com. Get limit trans. Jadi teman-teman perlu login dulu ke Sandbox ya. Nah, itu ketika teman-teman melakukan pembayaran, itu kan nanti dia ada semacam apa ya, redirect URL-nya teman-teman. Ketika payment-nya itu berhasil ya. Nah, ini kan kita masih pakai testing. Jadi seolah-olah payment-nya itu sudah berhasil teman-teman. Dan kebetulan di sini diarahkan ke example. Oke. Nah, idealnya sih teman-teman arahkan ke halaman ini ya, ke halaman Laravel teman-teman ya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi payment-nya itu berhasil. Tujuannya itu. Nah, cara settingnya gini. Masuk ke mana? Masuk ke sini, ke configuration. Nah, itu kan ada payment notification URL. Nah, itu bisa kita setting sih. Ya. Ini bisa kita setting, Bang. Gitu. Ya. Itu kok ke example ya, by the way. Coba. Saya penasaran juga sih. Itu kenapa ke example? Karena lihat payment, pasien order payment yang ini ya. Ini lihat bloknya ngapain? Bloknya itu create payment link. Oke, create payment linknya ngapain? Dia masuk ke base URL endpoint payment create. Oke, dia manggil aplikasi Laravel yang ini ya, yang create gitu. Ini di order controller dia sudah ada method untuk create payment link. Oke, payment linknya dibuat. Di sini kebetulan apa nih? Oh itu base 64 ya. Itu base 64 ya teman-teman ya. Nah ini kita masih pakai sandbox ya. Di create payment linknya. Oke, tapi kok redirectnya ke sana ya? Ke example.com. Lucu ya. Kenapa redirectnya ke example.com ya? Kita lihat ya. Midtrans, example.com redirect. Ntar pakai ntar ya. File. Kita perbaiki dulu ya. Di paymentnya teman-teman ada masalah nih. Ini saya nembak payment links ya. Kita lihat dia pakai referensi yang ini untuk membuat payment link. Kita set headernya, filenya, kita isi amount. Ini ya kita kemarin udah generate ini ya. Basic hostingnya, base body-nya seperti ini. Oke, kayaknya nggak ada di direct URL sih. Kita create payment link teman-teman. Kayaknya nggak setting di direct URL teman-teman ya.
Iya. Nah, sekarang gini, teman-teman. Kita setting redirect URL-nya di sini ya. Supaya nanti ketika payment-nya berhasil ya, kita bisa baca tuh teman-teman informasi pembayarannya di backend. Ya. Tujuannya itu. Nah, di sini kita belum hosting kemana-mana di Laravel-nya. Tapi tenang aja, teman di VS Code itu ada fitur yang namanya forward a port, teman-teman. Ya, masuk ke tab sini. Ya, pastikan Laravel-nya sudah berjalan ya di port 8000. Kita masuk ke tab port, kita forward, teman-teman. Ya, kita masukkan portnya 8000, enter, pilih allow, open, kita tunggu ya. Nanti kita akan mendapatkan URL dari aplikasi Laravel kita ya, yang bisa diakses secara publik, teman-teman. Nah, ini jangan lupa visibility-nya diatur ya, menjadi public. Terus diganti apa lagi ya? Saya lupa nih. Udah sih ya. Udah sih ya. Ini protokolnya pakai HTTPS. Terus ya udah, teman-teman. Kita copy saja local address. Nah, ini ya. Ini URL-nya, teman-teman. Kalau teman-teman buka, nah, ini alamat aplikasi Laravel kita, teman-teman. Tapi padahal dia masih berjalan di lokal ya. Nah, tapi sudah ada domainnya, teman-teman. Nah, itu fitur bawaan dari VS Code ya, yang bisa teman-teman manfaatkan sih. Oke, gitu. Nah, saya akan atur, saya mau buat satu metode lagi ya. Ini ya, namanya handle mitrans callback. Ya, namanya handle mitrans callback, teman-teman. Ya, nanti ngapain di sini? Ya, nanti di sini ya dia ngebaca inilah, ngebaca data dari mitrans, teman-teman. Ya, untuk sementara saya bikin begini dulu aja. Oke ya. Nah, gini. Kita masuk ke API.php, order payment ya, callback URL. Atau kita bikin callback aja sih. Biasanya pakai callback aja. Nah, ini diarahkan ke callback ya, teman-teman. Nah, arahan callback ya. Metodenya kita ganti aja ya jadi callback, teman-teman. Atau mid-trans callback juga boleh. Mid-trans callback juga boleh. Nah, jadi nanti ketika pembayaran berhasil ya, dia akan mengakses ini, teman-teman. Ya, gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen iseng dicoba diganti get dulu aja nih. Kita akses di browser. Oke, nah udah bisa ya. Kita ganti post ya. Nah, ini URL-nya kita copy ya, ke mitrans. Nah, masuk ke setting ya, ke setting, ke configuration. Ini kita ganti nih URL-nya. Kita ganti aja dulu semua ke situ ya. Nah, saya samain dulu aja, baru kita update. Sip. Nah, sudah di-update ya. Nanti ketika pembayarannya berhasil ya, dia akan apa ya, menjalankan eh, akan apa ya, mengakses ya callback kita, teman-teman. Sambil mengirimkan data tuh dari Mitrans ya. Gitu. Nah, datanya itu kayak gimana? Datanya itu nanti tergantung nih pembayarannya berhasil atau enggak, teman-teman. Nanti kita bisa baca tuh. Dan itu perlu kita handle di sini, teman-teman. Ya. Itu kita coba lagi pembayaran di sisi Flutter-nya. Seharusnya sih sudah ini ya, sudah di redirect ya, teman-teman ya. Ke halaman yang tadi itu. Nanti akan muncul pesan oke, teman-teman. Kita coba. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kita buat janji, pilih yang ini jam 8 ya. Continue, kita isi. Kalau males ngisinya, kita kasih data dummy aja. Nah, ini hal-hal seperti ini ya. Itu kalau teman-teman malas ngisinya,
bisa tambahin fitur kayak gini teman-teman. Nah ini kan kita harus ngisi form ya seharusnya. Dan ini tuh harus ada nilainya teman-teman. Nah gimana caranya supaya dia itu ada nilainya ya. Jadi kita nggak repot nih isi formnya ya. Nah teman-teman bisa aktifin fitur kayak gini nih. Jadi kalau nanti dia di mode debug ya. Nah ini cuma terjadi di mode debug ya. Kalau dia di mode debug, kita bisa setting tuh ya full name-nya sama dengan admin tanya pasien demo. Kita juga bisa setting apanya tuh birth date-nya. Date-nya misalnya 2000 aja kayak gini. Kita setting lagi apalagi nih. Address-nya misalnya ya, Bogor, Jawa Barat gitu. Kita setting lagi state titik full name udah deh. Titik full name gendernya ya. Gendernya di situ adanya apa? Email ya sama mail ya. Setting ke mail. Set titik ID card. Nah, cardnya di setting nih pakai dummy. Nanti ke teman-teman kalau masuk ke halaman ini nggak perlu repot-repot ya ngisi datanya lagi teman. Tujuannya itu ya. Jangan lupa di setting ke view juga. Dan kode ini hanya berjalan di mode debug ya. Jadi nanti kalau teman-teman rilis aplikasinya ya dia nggak autofill otomatis teman-teman. Ya, value-nya kita setting dari state name, state birth date. Ini kenapa? Oh, date time, by parts, birth date-nya bisa tanya kali. Ini apa nih? Ini gender. Gendernya ada value-nya juga kok. Set, kita setting, set ID card ya. Set dulu aja. Klik cannot add new events after calling post. Aduh, apa tuh? Call restart dulu aja. Ya, bentar, kita restart dulu. Di jam 8. New. Nah, dia kan udah autofill ya. Udah keisi nih. Jadi kita nggak repot ngedebug. Itu sedikit trik ya teman-teman ya. Continue ya. Next. Oke, kita pilih yang virtual account. Oke. Terus back to merchant. Nah, dapat masalah nih. Dapat masalah. Oke, nah ini pun masalah ini harus di fix ya teman-teman ya. Error clear text not permitted teman. Nah ini kita handle. Baiknya diatasin aja teman-teman. Lihat ya solusinya seperti apa. Solusinya ini ngapain? Kita lihat ya. Manifest. Coba cari yang terbaru ya. Cari yang 1 tahun terakhir. Nggak apa-apa. Nah, supaya kita dapat solusi yang terupdate ya teman. Di sini solusinya kita mengatur ya network config-nya itu di mana ya? Network config. Ini harus di stop dulu ya projectnya. Kita stop dulu. Kita masuk ke Android.
Gimana itu ya? Ntar ya, Pak. Nah ini ya, kita buka Android Manifest. Kita tambahkan kode ini. Dibikin jadi true. Lalu main. Di debugnya juga kah? Oh, simple Firebase Auto. Di debugnya perlu juga ya? Coba ya. Perlu juga. Station. Nah ini di mana juga lagi? Kayaknya sih di sini doang ya. Kayaknya di sini doang teman-teman. Kita coba ya. Debugnya nggak perlu. Jangan lupa di save. Kita jalanin lagi ya. Nah ini akun yang bisa kita pakai ya teman-teman. Untuk coba-coba. Kita coba nanti ya. Di night card. Contoh kartu yang nanti di teman-teman ceritanya. Offline card. BCA. Dan oh keren juga nih ya. Banyak nih. Mencoba ya. Nanti kalau pakai nomor di alurnya. Itu sih. Coba. Akan coba ya. Di night card dulu kali. Coba ya. Kita coba pakai yang materi. Harus masuk. Kan ini kali ya. Coba yang lain. Cancel. Kita pakai ini benar. Tapi credit card sih ini. Ini yang ada CVC. Ini sih berapa ya? Nggak perlu diisi ya. Oh ada ya. CVV-nya. CVV ya. CVV-nya 123. Lalu tahun nomornya. Nomornya pakai ini. Oke. 48 11 4 20 2 mana nih? Oh, aneh sih. Nah, itu 23 ya. Valid 25 udah sih. Oh, salah. 01 teman. 01 25 ya. Nah, itu yang bayaran lihat ya. Apa yang terjadi nih? Oke,
nggak bisa bayar ya, ada masalah, coba lagi. Nah, password-nya oke, dikasih clue di sini kita masukin. Nah, ini ceritanya ini ya, teman-teman. Ini ceritanya masukin kode dari handphone ya. Masukin 112233 ya. Kode verifikasi dari handphone sih. Nah, ini paymentnya berhasil. Ketika paymentnya berhasil ya, dia itu sebenarnya apa namanya, manggil callback yang tadi teman-teman. Nah, tapi ini masih ke example. Saya nggak ngerti juga nih kenapa. Kan sandbox.com. Apa karena ini? Karena masih ke sandbox dia settingannya ke sampel.com terus teman-teman ya. Mungkin ya, mungkin ya. Iya, kayaknya sih saya nggak ngerti teman-teman itu kenapa ke example ya. Ini karena di sini sudah saya setting teman-teman ya. Sudah saya setting access keys, nggak perlu reference configuration. Billingnya nggak ada ya teman-teman ya. Kayaknya sih udah oke teman-teman ya. Udah oke sih. Oke teman-teman ya. Cuman mungkin kayaknya karena di apa namanya masih pakai yang sandbox ya. Jadi diarahkan ke example.com. Nah, ini sebaiknya teman-teman handle. Jadi kalau nanti di web view-nya masuk ke example.com ya, teman-teman arahin tuh, navigasikan ya ke suatu tempat ya, supaya dia nggak stay di sini, supaya nggak nyangkut di sini teman-teman. Caranya gini ya, masuk ke modul, masuk ke pasien, masuk ke payment ya, masuk ke view. Oke, nah ini kan kita handle ya teman-teman. Inisial URL request. Jadi kalau teman-teman masuk ke sebuah dulu nih request in web view, redirect apa ya, on create eventnya apa ya, bagus, download start. Download start kayaknya oke sih, saya pakai download start aja teman-teman. Oke, jadi nggak nunggu sampai beres ya halamannya, tapi masih baru start aja ya, itu udah kita arahkan ke halaman lain teman-teman. Di sini saya arahkan ke halaman, saya arahkan ke mana ya, kita arahkan ke halaman pasien main navigation view ya, jadi balik lagi ke main navigation view, tapi nggak boleh balik lagi ke halaman itu, kita arahkan ke sana. Nanti dia membuka example domain. Kita coba lagi ya. Ini kok salah nih. Salah nih, nggak bisa nih. Coba kita hot start. Itu aja dulu deh. Itu enggak nih kalau load. Oke. Oh, karena dia udah load complete, teman-teman. Saya ulang lagi ya. Salah. Lanjut dulu. Kita cari. Oke. Cannot add new events after calling close. Hot restart aja. Janji. Pilih jam 8. Continue. Nah, dia masuk ke main navigation, teman-teman. Karena di sini saya setting download start, teman-teman. Di mana tadi? Nah, sini ya. Nah, ini kita kasih if teman-teman. Kasih if nih. Kalau
Jangan navigasinya jangan langsung kayak gini, nanti kayak seperti tadi ya teman-teman. Kita baru buka halaman payment-nya, belum ngapa-ngapain dia sudah di-redirect teman-teman. Kita setting kayak gini. If URL sama dengan sampel.com ya, baru kita redirect. Handle seperti itu ya dari sisi front end. Gitu cuy. Ini belum di direct teman-teman karena belum masuk ke example.com. Sekarang kita coba. Ini penting nih. Sekarang kita coba yang mana ya? Kita coba yang ini ya, yang di deny ya teman-teman. Jadi kalau di deny itu biasanya kayak semacam limit udah nggak bisa dipakai teman-teman. Itu biasanya di deny ya sama bank. Kalau teman-teman ingin mensimulasikan denied ya bisa pakai yang ini. Ya, kita coba saja. Next, credit card bisa. Oke, coba ya versi yang di deny teman-teman. Dikasih kodenya masuk. Nah, di deny ya. Ternyata pas kita cek, oh limitnya udah habis nih, nggak bisa transaksi. Kalau pengen simulasiin itu teman-teman bisa. Itu maksud dari eh, yang ini teman-teman ya. Accept transaction, net, bank transaction. Teman-teman bisa simulasi. Ya, oke sih ya. Kita coba lagi yang berhasil. Ya. Coba pakai yang berhasil, berhasil ya. Tuh. Tunggu 3 detik, nanti dia akan masuk ke example. Yang masuk ke example, dia seharusnya di redirect sih. Seharusnya di redirect nih. Cuman kenapa begitu ya teman-teman ya? Ini kayaknya URL kita salah sih. Itu bukan example.com kali ya situsnya ya. Saya nggak tahu juga sih itu. Coba kita debug ya. Itu nggak mau teman. Nggak mau. Nggak on prosesnya. Oke, buat janji, pilih jamnya, continue, data pasien, ya, masuk ke payment, request payment link, API kita nggak ngerespon. Kenapa nih API kita? Oke, API kita nggak ngerespon tadi ya. Kita klik next. Pilih ini ya. Kita masukkan contoh. Nomor yang ini teman-teman. Kita isi 01 23. Kita bayar ya. Oke, kita lihat di. Oke, tadi baca.
Example.com. Oke, ternyata bukan PS teman-teman. Tapi dia pakainya FTP, teman. Kalau nggak gini aja deh. Jangan gini berarti. Pakainya contents. RR to string contents. Kalau mengandung example nanti kita redirect. Pasien main navigation view. Dan teman-teman pun bisa menambahkan ini ya. Bisa menambahkan kayak semacam snack bar. Bar, transaksi berhasil. Nah, silakan kalau teman-teman kalian ditampilkan snack bar atau dialog ya. Boleh tuh. Sebagai indikasi kalau misalnya payment itu berhasil. Nah, boleh ditambahkan hal-hal seperti itu. Prakteknya sih nggak harus balik ke main navigation ya. Teman-teman bisa aja nanti arahkan ke suatu halaman ya. Nanti ada tombolnya. Kalau pengen balik ke home ya bisa juga teman-teman. Nah, di sini saya praktis saja. Saya arahkan ke main navigation. Oke, kita hot restart lagi untuk berjanji. Continue ya. Continue. Temple.com salah. Payment ya. Ininya isinya BP-nya 123 ya. Kita bayar. Oke, agak lemot. Ditunggu aja. Retry. Nah, 1, 2, 2, 3. Oke. Nah, berhasil ya. Nah, ya. Langsung di direct teman-teman. Tuh, dan muncul teks transaksi berhasil. Gitu sih. Oke. Sayangnya ini tetap muncul ya. Saya sih pengennya nggak muncul sih teman-teman. Bisa nggak ya? Itu muncul sebentar ya teman-teman. Sempat muncul sebentar. Coba kita setting stop loading di sini. Kayaknya itu dia akan jauh lebih baik ya. Kita hot restart. Dollar lifetime. Ya, masih oke sih lifetime. 10 dolar. New, continue ya. Payment. Next. Jadi ini. Oh, hilang terus ya itu ya. Hilang terus ya dari clipboard ya. Hilang dari clipboard. Mana biar nggak hilang ya? Oke, kayaknya gangguan lagi. Sibuk kali servernya nih. Lagi banyak yang check out mungkin ya malam ini. 1, 2, 2, 3, 3. Oke. Oke. Kita lihat ya. Masih sempat kebuka nggak? Masih sempat kebuka. Masih sempat kebuka ya. Sayang sekali nih, masih sempat kebuka ya. Mungkin ada event lain lagi yang jauh lebih baik ya. Download start on. Oke, kan sampai ya. In app web view, cancel load, salah ya. Table navigation bukan. Oke, solusinya.
Bagus ya teman-teman. Itu masih kelihatan sedikit sih. Saya bicara review. Oh, pakai ini ya. Oke, kita punya event yang lebih baik. Namanya ini. Controller and action. Wih, kan and action. Aduh, ini bentrok sama snippet ya. Oke, kita isi kayak gini. Navigation cancel. Oke. Nah, ini solusi yang lebih baik teman-teman. Kita pakai ya navigation C-nya kecil ya. URL kalau URL ya content example.com. Kita cancel teman-teman. Dan policy return value-nya apa nih seharusnya? Seharusnya mereturn sebuah navigation dan benar. Kita kasih cancel. Kenapa nggak mau nih? Ah, butuh terus di sini sinkronis kurang asik. Oke. Nah, apa yang terjadi di kode ini ya? Yang terjadi adalah ketika nanti dia mau ngebuka URL yang example.com ya, itu kita cancel teman. Kita cancel ya. Nah, itu maksud dari kode ini ya. Kita cancel. Saya bisa tambahin kode ini ya, berarti ya. Nah, saya tambahin di situ ya. Nanti cancel dan kita akan navigasi ke my navigation. Oke, good. Pilih, continue, continue lagi, next. Sudah tahu ya, ternyata dia nggak simpan ke clipboard. Start, dan nomornya 0125 ya, final, kanan kanan 11 ya, oke, itu payment yang berhasil ya, tik, tet, ya kenapa, kenapa begitu dia, tuh override, nggak jalan cuy, nggak jalan cuy kode ini, lagi ya, you have to enable it in initial option, oh, oke, ada yang kurang teman-teman, kita nggak bacanya nggak sampai selesai nih, aduh, ada kode yang perlu kita tambahin ya di sini nih. Ya, ini dibikin jadi true. Salah ya? Gimana nih? Di initial options. Oke, initial option teman-teman. Copy aja kalau nggak. Nah, kita perlu tambahin kode ini ya, supaya nanti override ini bekerja teman-teman. Oke, good. Hot restart. Janji. Yang ini. Continue. Continue. Next. Klik OK. Line. Oke. Bisa. Pakai yang lain aja.
Oke, no. Oke, sukses. Nah, kelihatan nggak ya? Kayaknya sih nggak kelihatan ya. Coba kita hot restart lagi ya. Penasaran sih. Tapi ini ada masalah lain nih. Kenapa itu? Aduh. Oke, lihat sampelnya. Ya, nice ya. Udah nggak kebuka lagi teman-teman ya. Udah berhasil. Oke, kita coba lagi yang satu lagi tuh. Tadi kan ada halaman back to kan teman. Kalau saya klik itu apa yang terjadi? Jangan lupa di ini ya, di tes juga. Kalau flow-nya itu dia klik tombol back to. Lebih enak pakai yang ini sih kartunya ya. Kita nggak perlu masukin kode apa verifikasinya ya. Oke, dan kita kelupaan untuk klik tombol back to merchant. Jadi saya tes lagi. Oh, dia itu bukan hilang teman-teman listnya. Dia tuh ngelot ulang ya datanya. Makanya kayak ngilang gitu sih. 1, 2, 3. Final. Lihat. Nah, itu juga jalan sih ya. Masalah. Oke, good. Sudah berjalan ya teman. Baik ya. Nah, ini kenapa agak lemot ya? Karena ya satu hal ya teman. Kayak forwarding teman-teman. Jadinya ya koneksinya agak lemot gitu. Idealnya sih teman-teman jangan kayak gini ya, ditaruh aja tuh di sebuah tempat ya, di VPS. Oke, kalau kayak gini agak merepotkan ya. Nah, ini kita sudah berhasil ya untuk paymentnya, flow-nya di sana. Nah, sekarang kita handle yang Midtrans callback-nya teman. Nah, callback Midtrans itu kalau nggak salah bisa di debug ya. Bisa di debug di sini teman-teman. Pak ya, di Trans atau yang mana ya? Pak nih lupa teman. Kalau nggak salah bisa ya, bisa di debug nih. Test Midtrans callback. Sampel. Gimana ngetesnya nih? Nggak repot nih kalau nggak ada macam untuk ngedebug ya teman-teman ya. Saya baca-baca dulu. Ah, di sini.
Ada yang mau ngomong apa ya? Gitu. Sampelnya sih. Jadi akan ngirim ke sini. Nah ini contohnya, contoh URL-nya. Contoh datanya seperti ini yang akan kita dapatkan ya. Ada transition time dan sebagainya. Kalau nggak gini aja deh. Kalau backnya kepanggil, saya mau bikin file teman-teman. Oh, oke, gini aja nggak apa-apa. Nanti kan ini kan akan kepanggil teman-teman ya. Ketika nanti dipanggil, ini kenapa? Perlu import ya. Nah, ketika dipanggil dia akan membuat file JSON ya, berisi semua data bodinya teman-teman ya. Dan akan kita simpan di JSON data app JSON data.json ya. Dia akan simpan di app JSON data.json di sini berarti di dalam sini. Oke, nggak apa-apa. Oh, bisa di luar enggak? Storage page. Oh, di storage page. Bukan di situ ya. Dia akan disimpan di sini. Storage app ya. Nah, di sini. Kita coba saja. Kita save dulu. Lalu kita coba melakukan payment lagi. Data produk, data dokternya kita hot restart saja. Kita sudah pakai ini belum ya? Sudah pakai shared reference belum? Oh belum ya? Bisa saya catch sih kalau misalnya. Bentar, saya akalin dulu sebentar teman-teman ya. Itu adalah data service ya. Dia itu ngambil dari service sebenarnya. Service-nya itu yang ini nih, yang si siapa? Dokter service ya. Nah, dia tuh ngambil dari sini. Ya. Nah, saya pengen sedikit ngakalin teman-teman. Eh, ya, ya, oke. Buat janji, continue, kan, kan kodenya 012123 pay now. Di bugnya memang agak agak mager nih fitur payment. Kita lihat di sini dia seharusnya bikin file JSON nih. Nah ini ya. Nah ini data yang dikirimkan teman-teman dari Mitrans ya. Bentuknya kayak gini teman-teman. Dia mengirimkan data ini end kita. Nah kenapa sih dia ngirim kayak gini? Ya, supaya teman-teman bisa lihat gitu. Ini pembayarannya berhasil kah? Di pitch line kah gitu ya. Atau gimana? Gitu. Akan diterima di back end teman-teman. Ya. Data ini akan kita terima di back end.
Sehingga backend kita nanti ya perlu menghandle ini gitu. Selanjutnya mau diapain? Mau disimpan kah? Atau mau kasih notifikasi kalau transaksi berhasil? Ya itu bisa juga teman-teman. Kita lihat lagi di order controller di sini. Itu ya sedikit ini ya, supaya bisa kayaknya bisa ngelock ya. Cuman saya nggak biasa ngelock di Laravelnya. Mungkin teman-teman tahu sharing ya teman-teman. Silakan ya. Nah, ini data data dokternya ini udah saya catch ya, jadi ya nggak hilang teman-teman. Kayak semacam sama aplikasinya jalan masih list yang sama. Oke, untuk debugging aja. Ini kenapa? Add new events after calling close. Hmm? Oke, kayaknya bloknya itu udah hilang ya teman-teman. Kayaknya blok kita panggil blok. Dia nggak mau lagi ya. Nah, mungkin ini masalah yang tua ya, yang perlu kita selesaikan. Oke, oke. Saya bikin di video terpisah ya. Ini kita stop dulu video.